Era globalisasi yang tidak terhindarkan membuat negara-negara di Asia Tenggara memutuskan untuk membuat MEA atau singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tiap negara di ASEAN. Terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia dan negara-negara lainnya memegang komitmen untuk mengimplementasikan prioritas tahunan MEA 2025. Sebelumnya, apa sih pengertian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA? MEA adalah sebuah langkah konkret atau sebuah integrasi ekonomi berbagai negara di Asia Tenggara dalam menghadapi perdagangan bebas yang terjalin antar negara-negara ASEAN. MEA sendiri adalah implementasi dari salah satu tujuan ASEAN, yakni mempererat kerjasama ekonomi di antara anggotanya. Latar belakang dibentuknya MEA ini adalah agar daya saing ASEAN jadi meningkat dan bisa menyaingi negara Cina dan India untuk bisa menarik investor asing. Konsep awal MEA tercetus pada tahun 2003 saat pemimpin negara-negara ASEAN yang saat itu mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bali sepakat untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi demi menciptakan ekonomi yang stabil dan makmur di Asia Tenggara. Perjanjian ini pertama kali diberlakukan pada Desember 2015 oleh 10 negara berbara, yaitu Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Singapura. Konsep tersebut kemudian dimatangkan di dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Cetak biru tersebut 4 pilar, yaitu yang pertama, pasar dan basis produksi tunggal, yang kedua, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, yang ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, yang keempat, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. MEA menjadikan suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional menjadi lebih dinamis dan bisa bekerja di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbelit-belit. Hanya saja menciptakan sebuah masyarakat ekonomi regional adalah proses yang terus berkembang. Masing-masing negara ASEAN merasa bahwa integrasi ekonomi di antara mereka perlu ditingkatkan, meski memang implementasi MEA tahap pertama sudah membuahkan hasil yang mumpuni. MEA ingin menyatukan keanekaragaman ekonomi di Asia Tenggara dan diprediksi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050. Oleh karenanya, di tahun 2015, negara-negara anggota ASEAN kemudian menyepakati Cetak Biru MEA kedua. Cetak Biru versi 2025 ini berlandaskan atas 5 pilar utama. Lantas, adanya pemberlakuan MEA ini menjadi tantangan atau justru ancaman bagi negara kita? Tentu saja, setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positif MEA terhadap Indonesia terjadi di berbagai sisi. Di antaranya adalah yang pertama, pada sisi perdagangan, MEA akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Indonesia karena hambatan perdagangan akan berkurang. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan ekspor yang akan meningkatkan nilai pendapatan nasional. Yang kedua, pada sisi investasi, MEA dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment atau FDI yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Pada sisi ketenaga kerjaan, dengan adanya MEA, kesempatan kerja semakin luas. Hal ini dikarenakan banyaknya lapangan kerja yang tersedia dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Akses untuk luar negeri pun lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Namun, MEA juga memiliki dampak negatif terhadap Indonesia. Dampak negatifnya yang pertama pada sisi kompetisi. Kompetisi muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas. Yang kedua, pada sisi eksploitasi dengan skala besar terhadap ketersediaan SDA oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah SDA yang melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, pada sisi ketenaga kerjaan, dampak negatif dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan negara-negara lain. Dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin sulit. Sudah siapkah warga menghadapi persaingan di pasar bebas MEA? Harus ada dua hal yang mereka ingin. Pertama, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau menurut saya Indonesia sudah siap karena sudah kaya-kaya semua, sudah punya mobil, sudah punya handphone yang bagus. Sebenarnya nggak ada alasan buat kita untuk takut sama MEA. Karena apa? Pertama, kita tuh tuan rumah. Sepertinya belum siap.
karena masih banyak kendala-kendala yang perlu disosialisasikan kepada rakyat. Persaingan itu seharusnya justru menjadi kekuatan kita. Nah, itu dia teman-teman. Dengan adanya pemberlakuan MEA, kita tidak perlu khawatir karena sejauh ini kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sudah cukup mumpuni. Salah satu yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, kita harus belajar lebih giat lagi, terus berinovasi dan berkarya, dan jangan lupa cintai produk Indonesia.